Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa qara'na Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membaca ayat ini, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyati. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit yang tidak, atau pula mereka masuk surga hingga untuk masuk ke lubang jarum. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samai, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka, yaitu bagi mereka orang-orang kafir, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak pula, yaitu tidak pula untuk mereka orang kafir masuk surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyati, hingga unta masuk ke lubang jarum. Jadi sulit bagi orang kafir itu untuk masuk surga seperti unta masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin. Surat Al-A'raf ayat 40. Kita teruskan cerita Rasulullah SAW ini, teman-teman. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, uktubu kitabahu fi sijjin. Kalian atau malaikat diseru oleh Allah, diperintah oleh Allah, catatlah buku catatan amalnya di sijjin, yaitu tempat menyimpan amal-amal buruk bagi hambanya. Summa tudrahu ruhuhu torhan, kemudian dilemparkan ruhnya, yaitu roh orang kafir itu, dengan sungguhan. Oleh malaikat dilemparkan dengan sungguhan. Summa qara'a, kemudian Nabi Muhammad Rasulullah SAW membaca ayat, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Tsumma qara'a wa may yusyrik billahi, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, faka'annama kharra minas samai, maka adalah ia atau orang yang mempersekutukan Allah seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihrihu fihi makanin sakhikin, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh, insyaallah ruhnya. Yakni turaddu fadu'atu ruhu fi jasadihi, yakni ditolak lalu dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Fayatihi, kita teruskan cerita Rasulullah ini. Fayatihi malakani fayujlisanihi, lalu ia didatangi oleh dua malaikat, yaitu jasad dan roh orang kafir yang ada dalam kubur itu didatangi dua malaikat. Fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuka, dua malaikat itu duduk di dekat dirinya, lalu keduanya berkata kepadanya, kepada jasad dan roh orang kafir yang ada dalam kubur itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, kemudian ia berkata, orang kafir itu, la adri, saya tidak tahu.
Fayakulani lahu, lalu keduanya atau malaikat mungkar nakir berkata kepadanya, wa madinuka, apa agamamu? Fayakulu, kemudian jasad dan roh orang kafir itu berkata, la adri, saya tidak tahu. Fayakulani lahu madakulu, lalu keduanya berkata kepadanya, mataqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'isa fikum, apa yang akan kamu katakan mengenai pria, maksudnya pria ini adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang kamu ketahui tentang Muhammad SAW ini yang telah diutus kepada kalian? Fayaqulu, kemudian orang kafir itu menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kita teruskan cerita Rasulullah ini. Fayunadi munadin minas samai, lalu berseru penyeru dari langit. Ada suara dari langit. Kadzaba abdi fafrisu lahu, telah dusta hambaku, maka kalian hamparkanlah untuknya berbagai permadani dari neraka. Kadzaba abdi fafrisu lahu min furusin nar, telah dusta hambaku, maka kalian hamparkanlah untuknya berbagai permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan kalian bukakanlah untuknya pintu menuju neraka. Itu perintah Allah kepada kedua malaikat yang ada di kubur dalam mempertanyai orang kafir itu. Orang kafir itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, malaikat yang menanyaiku, kalian hamparkanlah untuknya ada orang kafir itu berbagai permadani dari neraka, dan kalian atau malaikat diperintah oleh Allah, bukakanlah untuknya, maksudnya untuk orang kafir itu pintu menuju neraka. Kita teruskan. Fayadkhulu alaihi min kharriha wasamumiha, lalu masuklah kepada hamba yang kafir itu sebagian dari hawa panasnya. Wa yadi'u alaihi qabruhu fatahtalifu fihi. Saya ulang. Fayadkhulu alaihi min kharriha wa samumiha, lalu masuklah kepada hamba yang kafir itu, yaitu masuklah kepada hamba yang kafir itu sebagian dari hawa panasnya neraka dan angin panasnya neraka. Jadi kondisi alam kubur orang kafir itu hawanya sangat panas seperti panasnya neraka, dan anginnya sangat panas seperti angin panasnya neraka di dalam alam kubur orang kafir itu. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, dan menjadi sempit atas dirinya kuburannya orang kafir itu. Fatakhtalifu fihi adla'uhu, lalu menjadi bengkok tulang-tulang rusuknya orang kafir itu di dalam kuburnya. Itu teman-teman. Kita teruskan. Wa ya'tihi rajulun, dan ia akan didatangi oleh seorang lelaki. Qabihul wajhi qabihus siyabi mumtinur raihi. Orang lelaki itu wajahnya buruk dan pakaiannya lagi busuk aroma tubuhnya. Fayaqulu lahu, lalu lelaki itu berkata kepadanya, absir billadzi yasu'uka. Jadi lelaki itu berkata kepada orang kafir yang
berkata kepada jasad orang kafir yang ada di dalam kubur itu, absir billadzi yasu'uka fahadha yaumukal ladzi kumta tu'adu bihi. Berbahagialah dengan sesuatu yang akan memperburuk keadaanmu, karena hari ini adalah harimu yang dahulu kamu telah dijanjikan dengannya. Itu kata lelaki yang mendatangi jasad dan roh orang kafir di dalam kubur itu. Fayaqulu man anta, kemudian jasad dan roh orang kafir itu bertanya, siapa kamu? Man anta, siapa kamu? Fayaqulu ana amuluka sayyi'un, saya adalah amal perbuatanmu yang buruk. Kata orang lelaki yang mendatangi jasad dan orang kafir dalam kubur itu. Fayaqulu, lalu ia berkata, jasad dan roh orang kafir itu berkata, Rabbi la tuqimi sa'ata, Rabbi la tuqimi sa'ata. Wahai Tuhanku, jangan engkau tegakkan kiamat. Wahai Tuhanku, janganlah engkau tegakkan kiamat. Jadi dia tidak ingin kiamat datang. Begitu teman-teman, kita itu dalam memahami hadis Rasulullah itu memang sangat sulit. Tapi kalau kita benar-benar ingin mempelajarinya, pasti ada hidayah atau petunjuk.